Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan tatkala telah datang pada mereka sebuah kitab dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang sama mereka, dan mereka adalah dari sebelumnya mereka meminta kemenangan. Maka tatkala telah datang pada mereka apa yang mereka kenal, mereka kafir dengannya, maka laknat Allah atas orang yang kafir itu. Sama. Alangkah buruknya apa yang mereka menjual dengannya diri-diri mereka, sekiranya mereka kafir dengan apa yang Allah turunkan karena dengki, sekiranya Allah menurun dari karunia-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, maka mereka kembali dengan kemurkaan atas kemurkaan, dan bagi orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Wah. Dan. Tidak. Jika. Qila. Dikatakan. Lahum. Bagi mereka. Aminu. Berimanlah. Manlah kalian. Bima. Dengan apa yang anzalallah Allah turunkan. Qalu berkata, nu'minu kami beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan alaina tas kami, wa yakfuruna mereka kafir bima dengan apa yang waro'ahu di belakangnya, wa dia al-haqu kebenaran,
Musaddiqan sebagai pembenar. Lima, bagi apa yang ma'ahum bersama mereka. Kul, katakanlah. Maka. Lima, mengapa taktuluna kalian membunuh anbiya Allah, para nabi Allah, dari qablu sebelumnya, jika kuntum kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Lagi, wah. Ida. Jika, apabila qila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian bima beriman anjalallah Allah menurunkan Allah. Mereka berkata nu'minu kami beriman bima dengan apa yang unjilah diturunkan alaina atas kami wah yakfuruna mereka bima dengan apa yang waro'ahu di belakangnya wah al-haqu kebenaran musaddiqon yang sebagai pembenar. Lima, bagi apa yang ma'ahum bersama mereka. Kul, katakanlah. Maka. Lima, mengapa taktuluna kalian anbiya Allah, para nabi Allah, min dari sebelumnya, jika kuntum kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Sama-sama. Dan jika dikatakan bagi mereka berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, mereka kafir dengan apa yang di belakangnya, hingga kebenaran sebagai pembenar bagi apa bersama mereka. Katakanlah, mengapa kalian membunuh para nabi Allah dari sebelumnya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman? Dari belakang, mukminin, orang-orang yang beriman. Kuntum, kalian adalah jika min qablu dari sebelumnya, anbiya Allah, para nabi Allah, taktuluna kalian membunuh. Lima, mengapa? Maka katakanlah ma'ahum bersama mereka. Lima, bagi apa yang musaddiqon membenarkan sebagai pembenar al-haqu kebenaran dan dia waro'ahu di belakangnya bima dengan apa yang yakfuruna mereka kafir dan alaina kepadanya atasnya kami unjilah diturunkan bima dengan apa yang nu'minu kami beriman. Qalu mereka berkata anjalallah Allah menurunkan bima dengan apa yang aminu mereka berimanlah kalian lahum bagi mereka qila
dikatakan. Wa idza, Dan jika. jika. Sama-sama, dan jika. Dan jika dikatakan bagi mereka, berimanlah kalian dengan apa Allah turunkan, mereka kami beriman apa yang diturunkan ke atas kami, dan mereka kafir dengan apa di yang belakangnya, dan dia kebenaran sebagai sebagai pembenar bagi apa yang bersama mereka. Katakanlah, maka mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelumnya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wah, dan pendek. sungguh benar. Dan sungguh benar-benar ja'akum telah datang pada kalian Musa, Nabi Musa al-bayinat, bukti-bukti kebenaran yang nyata. Summa, kemudian kalian menjadikan sesembahan al-ijlah, anak sapi itu, min dari sudahnya, wah antum zalimun, orang-orang yang dolim. Lagi, wah dan lah sungguh benar-benar ya akum telah datang pada kalian Musa bil bayinat, bukti kebenaran yang nyata. Summa, kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan sesembahan al-ijlah, sapi itu, min ba'dihi, dahnya, wah antum zalimun, orang-orang yang dolim. Dan sungguh benar-benar dan benar-benar datang pada kalian Nabi Musa dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kemudian kalian menjadikan sesembahan anak sapi itu dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang dolim. Di belakang zalimun, orang-orang yang dolim. Antum, kalian, wah dan ba'dihi, sesudahnya, min dari al-ijlah, anak sapi itu, ittakhadtum, kalian menjadikan sesembahan. Summa, kemudian al-bayinat, bukti-bukti keterangan yang nyata, kebenaran yang nyata. Musa, Nabi Musa, ya akum telah datang pada kalian. Walaqad, dan sungguh benar-benar, sama-sama. Sungguh benar-benar telah datang pada kalian Nabi Musa dengan bukti kebenaran nyata. Kalian menjadikan kalian anak sapi itu dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang dolim. Dari awal, wa idza qila, dan jika dikatakan, jika dikatakan bagi mereka,
dari mana kalian dengan apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami dan mereka kufur dengan apa yang di belakangnya dan dia kebenaran yang membenar sebagai bagi pembenar apa yang bersama mereka katakan, maka mengapa kalian membunuh para nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman dan sungguh benar-benar benar-benar telah datang pada kalian Musa dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata, kemudian kalian menjadikan persembahan anak sapi itu dari sesudahnya dan kalian orang-orang yang dolim. Wah, Dan ketika ingatlah ketika akhodna kami ngambil misaqakum perjanjian kalian. Wah, dan wafa'na kami mengangkat fauqakum di atas kalian at-turo bukit Tur. Kudu ambillah oleh kalian apa yang atainakum kami berikan pada kalian kuwah dengan kuat. Wah, dengan kekuatan dengarkanlah oleh kalian. Qalu mereka berkata, sami'na kami mendengar, wa asoina dan kami durhaka. Wah, berpaling dan usyribu mereka diresapkan diresapkan fi qulubihim dalam hati-hati mereka al-ijlah anak sapi itu bikufrihim sebab kekufuran mereka. Kul katakanlah sama apa ya buruknya apa yang ya'murukum memerintahkan pada kalian bihi hanya imanukum iman kalian. Bunda yang menyuruh ini adalah imannya. Nanti dibalik. Alangkah buruknya apa yang iman kalian memerintahkan pada kalian dengannya. Iman kalian memerintahkan pada kalian dengannya. Jika kuntum kalian adalah orang-orang yang beriman lagi. Wah. Dan ingatlah ketika akhodna kami mengambil perjanjian kalian. Wah. dan kami mengangkat fauqakum di atas kalian at-tura bukit Tur. Kudu ambil kalian apa yang atainakum kami berikan pada kalian kuwah dengan kekuatan wasma'u dan dengarkanlah kalian Qalu kalian mereka berkata sami'na kami mendengar wa asoina dan kami durhaka wa asoina durhaka wah dan usyribu mereka diresapkan
syarab minum itu dimeresap ya. Fi Dalam dalam qulubihim hati-hati mereka al-ijlah anak sapi itu bikufrihim disebabkan kekufuran mereka. Kul Katakanlah sama kaburuknya apa yang dibalik imanukum keimanan kalian. Iman kalian satu saja imannya. Iman kalian. Ya murukum memerintahkan pada kalian bihi dengannya. Jika kuntum Kalian adalah mukminin. orang-orang iman. Kita baca sama-sama dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mereka mengangkat di atas mereka bukit Tur, ambil oleh kalian apa yang kami berikan pada kalian dengan kekuatan dan kalian dengarlah oleh kalian. mereka berkata kami mendengar dan kami durhaka dan mereka diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi itu sebab kekufuran mereka. Katakanlah alangkah buruknya apa yang iman kalian yang memerintahkan kepada kalian dengannya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dari belakang sudah? Belum. Mukminin. Orang-orang yang beriman. Kuntum. Kalian adalah. Jika. Imanukum. Iman kalian. Bihi. Dengannya ya murukum memerintahkan kepada kalian sama dia memerintahkan pada kalian sama alangkah buruknya apa yang kul katakanlah bikufrihim disebabkan pada kekufuran mereka al-ijlah anak sapi qulubihim hati-hati mereka di dalam usribu mereka diresapkan dan soina kami durhaka sami'na kami mendengar. Qalu mereka berkata isma'u kalian dengarlah kalian kalian dengarlah bukan dan dengarkanlah oleh kalian dengarkanlah oleh kalian dan bikuwah dengan kekuatan kuat atainakum kami berikan kepada kalian apa yang Atura bukit Tur fauqakum di atas kalian warafa'na dan kami mengangkat misaqakum perjanjian kalian. Akhadna kami mengambil wa'id dan ingatlah ketika sama-sama ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami
Angkat di atas kalian bukit bukit tur. tur. Ambillah Ambillah yang yang kami berikan kepada kalian dengan kalian kuat dengan kuat. dan Dengarkanlah kalian. mereka berkata, mereka berkata, kami mendengar kami mendengar kami dan mereka kemudian diresapkan di dalam hati mereka dalam hati-hati mereka anak sapi itu dengan kekurangan mereka. Katakanlah alangkah buruknya apa yang iman kalian kalian dengannya. yang memerintahkan kalian dengannya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sudah selesai ayat 91-93. Ada pertanyaan? Itu tadi kok ada sesuatu ya Ustadz? Ya. Kok Yang ada mana? tambahan itu di mana? Ada kata situ tambahan atau apa Ustadz? Oh ya, tambahan. Ya. Karena fiilnya ittakhoza. Ittakhoza itu termasuk butuh dua maf'ul, dua objek ya. Objek. Ya, menjadikan apa sebagai apa. Oh, menjadikan Anak sapi sebagai sesembahan. Oh, Itu jadi terus. sesembahan itu berarti tidak ada di situ ya Ustadz ya? Tidak ada, ditambah sendiri di garis konteksnya. Ya, tambah sendiri. Ada lagi yang lain? Ya Ustadz. Ya, monggo. Iya. Kalau enggak salah, mungkin saya salah ya. Kita belum mempelajari tentang bentuk pasif Ustadz ya. Oh ya, belum. Ya. Oh belum. Belum. Iya. Ya ini makanya saya ada yang tidak mengerti nih. Misalnya, maaf ini pertanyaannya mendahului. Ya. Di ayat yang pertama itu 91 ya. Itu kan unzila itu diturunkan. Ya. Ya. Unzila diturunkan. Kalau kaidahnya kan bukan zila tapi zala. Itu satu. Kemudian yang sebelum itu jadi waida ila. Kila itu juga diterjemahkan sebagai dikatakan gitu. Kemudian yang terakhir di ayat yang 93 itu ada 1000 hingga itu kan juga bukan rabu tapi ribu. Tidak apa-apa Ustaz, karena memang kita belum pelajari makanya saya bingung aja. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah akhir juz 1 ini dikenalkan. Oh begitu. Tentang ya. Ya. Soalnya yang pertemuan ke-23 misalnya itu sudah ada catatan tentang mengubah bentuk aktif ke pasif dengan kaidah mengubah harokat huruf awal dengan dhammah dan harokat huruf sebelum akhir dengan fathah. Oh, sudah. Saya membaca itu jadi pertemuan berapa? 5. Di pertemuan 23 sudah ada itu. Oh, ini sekarang berapa? Sekarang 26. Oh, baru sudah lewat ya? Oh iya. Kenapa? Tidak apa-apa Ustaz. Kalau memang kalau memang nanti belakangan kita pelajari. Ya, ini tidak apa-apa dikenalkan sedikit ya. Iya, jadi Ustaz. dulu sudah apa belum ya? Kata kerja, ada kata kerja lampau, ada kata kerja bentuk sedang. Gitu ya? Sedang dan akan datang. Ya, sedang dan akan datang. Ada yang lampau. Kalau yang pelakunya di depan itu bentuk sedang atau akan. Pelakunya di belakang itu bentuk lampau. Lah, kalau bentuk lampau, kata kerja lampau, bentuk pasifnya awalan di dhamma sebelum akhir di kasroh. Jadi yang kita ketemu tadi itu bentuk lampau semua ya. Lampau. Telah ya.
Jadi contohnya ini, anjala menurunkan, telah turunkan, telah diturunkan, unjila, awalan di domah, sebelum akhir di kasroh. Ya. Sama seperti usyribu, ini bentuk aktifnya asyroba, bentuk lampu, ya. Asyroba meresapkan. Kalau diresapkan, usyriba, jadi karena mereka jadi usyribu. Anjala jadi unjila, asyroba menjadi usyriba. Jadi awalan di domah, sebelum akhir di kasroh. Termasuk ini kila. Kila itu asal kalau bentuk aktifnya itu kola. Kola itu asalnya kowala dulu ya. Itu kowala. Terus kalau dipasifkan menjadi kuwila mestinya. Jadi kila itu asalnya kuwila. Kuwila gitu ya. Itu. Kemudian apa namanya? Kasrohnya di domah sebelum apa? Kuwila. Domahnya diganti kasroh menjadi kiwila ya. Kiwila kemudian wawunya dimatikan diganti ya karena jatuh setelah kasroh menjadi kila. Tapi aslinya itu kuwila. Gitu ya. Anjala unjila, kola kuwila, anjala unjila, asroba usriba, kolako huliko. Itu ya, itu bentuk lampau. Gitu. Matur nuwun Ustaz. Iya, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Kita ulang lagi sama-sama dari awal. Dan jika dikatakan sama-sama. Jika dikatakan bagi mereka beriman kalian apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami beriman dengan apa diturun atas kami, mereka kufur dengan apa dibelakangnya. Dia kebenaran sebagai pembenar bagi apa bersama mereka. Katakan, maka mengapa kalian membunuh Nabi Allah sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman? Sungguh benar-benar telah datang pada kalian Musa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kemudian kalian menjadikan sesembah anak sapi itu, sesudahnya kalian orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika kami mengambil perjanji kalian, kami angkat di atas kalian bukit Tur. Bila oleh kalian kami berikan pada kalian dengan kuat, dengarkanlah oleh kalian. Mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka. Mereka diresahkan dalam hati-hati mereka. Anak sapi itu sebab kekufuran mereka. Katakanlah, alangkah buruknya apa iman kalian memerintah pada kalian dengannya jika kalian orang-orang yang beriman. Kita cari kata-kata yang jamak. Ambiya, apa artinya? Para nabi. Jamak. Kalau satu? Nabi. Kalau perempuan? Tidak ada Ustaz. Ada nabi perempuan.
Mukminin, orang-orang yang Beriman. kalau satu Iman. perempuan. Mukminat. Nah, bayinat Bukti kebenaran yang yang nyata. nyata. Jamak kalau satu Bayin. bayinah, laki-laki bayin. Bayin. Zolimun, orang-orang Dolim. kalau satu zalim, perempuan Dolimah. zalimah. Qulub, hati-hati. Kalau satu Kolbun. mukminin, orang-orang beriman. Kalau satu mukmin, perempuan. Mukminat. Sekarang kosakata baru 5. Bagi apa yang? 5 Apa yang? mengapa? 5 mengapa? Asoina Kami durhaka. waro'a Angkat. isma'u Katakanlah oleh kalian. Dengarkanlah oleh kalian. usribu Mereka diresapkan. Meresapkan. Diresapkan kepada mereka. diresapkan. 5 Mengapa? asoina Kami durhaka. waro'a Mengangkat. isma'u Dengarkanlah oleh Dengarkanlah kalian. kalian. Usribu mereka Mereka diresapkan. diresapkan. Ya, dibuat meresap. Ya Ustaz, diresapkan. Ya, diresapkan, dibuat meresap. Itu terus catatan penting. Oh ya, awalan sebagai pelaku ini biasanya sudah latihan pasif tapi yang bentuk sedang. Awalanna kami, awalanta engkau, awalan ya dia, ya wawunon mereka, Mereka. tak wawunon Kalian. awalan a aku saya. Lagi awalan ya dia, awalan ta engkau, Engkau. awalan a kami, Kami. awalan a aku, ya wawunon mereka, tak wawunon Kalian. kami awalan, Nah, dia awalan, Ya, Dia. ya kamu, ta, saya, mereka, Ya waunun. kalian, wawunon. Latihan nu'minu apa artinya? Kami beriman. Kami beriman. Dia beriman. Ya. Yu'minun. Yu'minu. Kamu iman. minu, Saya iman. minu, Mereka saya. Mereka iman. Yu'minuna. Kalian iman. Yu'minuna. Ya, ini ada lagi yakfuruna. Artinya apa? mereka kafir. Mereka kafir. Kalian kafir. Tu'minuna. takfuruna, Dia yakfuru, yakfuru. Kami Nakfuru. yakfuru. Saya takfuru, yakfuru. Akfuru. Yakfuru. Dia yakfuru. Yakfuru. Ini ada lagi takok tuluna. Artinya Kalian membunuh. membunuh. Kalian. Mereka membunuh. Yaktulun. Luna. Kamu. takfuru, Dulu. Dia. Yaktulun. yakfuru, Kami. Nak. Nakfuru. Saya. Aku. Yaktulu. Itu latihannya. Oh, ada lagi satu. Yakmuru. Apa? Ya, Memerintahkan. ya sebetulnya mengandung dia. Iya. Tapi karena pelakunya iman di depannya, maka dianya tidak disebut. Yakmuru, dia memerintah. Kamu Dia memerintah. memerintah. Takmuru. Takmuru. Kami. Nakmuru. Saya. amuru, Nakmuru. Mereka. Dengar. Yakmuruna. Kalian. Ta'muruna. Putus-putus. Oh, putus-putus. Kenapa? Tidak dengar. Apanya? Oh, gitu. Ini.
Halo, halo. Jelas, Ya, bisa dengar Ustaz. sudah jelas. Oh, jelas ya. Itu Oke. sudah selesai. Sekarang kita pahami. Atau ada pertanyaan sebelum dipahami? Tidak ada ya, sudah jelas. Langsung kita pahami. Melanjutkan kemarin ayat diarahkan kepada siapa? Orang Bani Israel ya, masih ayat-ayat diarahkan kepada orang-orang Bani Israel. Dan jika dikatakan pada mereka, mereka siapa? Orang-orang Bani Israel. Bani Israel. Secara khusus, imanlah kalian pada apa yang Allah turunkan. Mereka diajak untuk iman kepada Al-Quran, gitu ya. Apa yang Allah turunkan ini maksudnya adalah Al-Quran. Maka mereka berkata, kata mereka apa? Kami iman dengan apa yang diturunkan atas kami. Maksudnya, kami tidak perlu iman kepada Quran, karena kami khusus iman kepada kitab yang Allah turunkan khusus pada kami. Katanya gitu. Kami cukup iman kepada kitab yang diturunkan atas kami saja. Tidak perlu kami iman kepada Al-Quran. Yang mereka maksud apa? Ya Taurat, Injil, Zabur. Kata yang Yahudi ya, kami iman sama Taurat saja. Kalau yang Nasrani, kami cukup iman sama Taurat dan sama Injil, itu Zabur. Itu. Nah, tetapi mereka kufur dengan apa yang di belakangnya. Kufur dengan kitab yang datang sesudahnya, yaitu Al-Quran. Katanya mereka tidak perlu iman sama Quran, karena mereka sudah punya kitab sendiri yang perlu mereka imani, yaitu Taurat. Terus mereka kufur kepada kitab sebelumnya. Kemudian ditekankan oleh Allah, lah kenapa mereka kufur kepada kitab yang sesudahnya? Padahal dia adalah kebenaran. Quran yang turun setelah Taurat, setelah Injil itu adalah kebenaran sebagai pembenar terhadap kitab yang ada pada mereka. Gitu ya. Jadi gitu tuh, ini jumlah apa namanya muqtaridah ya, sifat. Jadi mereka kufur kepada Quran, padahal Quran itu kebenaran diturunkan oleh Allah sebagai pembenar terhadap kitab yang ada pada. Ada bantalnya ya, Mbak? Paham ya? Jadi ini maksudnya begini, kebenaran. Andaikan mereka tidak perlu iman kepada Al-Quran, mereka cukup iman kepada kitab mereka, Taurat itu, sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kalau mereka memang punya bukti, gitu ya. Punya bukti bahwa Quran itu bukan kitab yang benar. Gitu. Kalau punya bukti. Nah, mereka tidak punya bukti, padahal dia kebenaran. Artinya mereka tidak bisa menunjukkan tentang kesalahan Quran atau bukti bahwa Quran itu bukan kalam Allah. Tapi mereka kufuri gitu. Itu berarti pengkufuran secara sepihak, gitu ya. Tidak punya bukti. Berarti kalau mereka kufur kepada Quran, itu hakikatnya ya kufur juga kepada kitab mereka, gitu ya. Karena mengkufuri satu kitab sama dengan mengkufuri semua kitab. Jadi tidak bisa orang itu iman satu kitab mengkufuri yang lain. Kecuali kalau kitab yang dikufuri itu diduga atau ada bukti sebetulnya dia itu bukan kitab suci. Makanya ditegaskan, apa alasan mereka tidak iman? Padahal Quran itu benar. Dan diturunkan sebagai pembenar terhadap kitab yang bersama mereka. Maksudnya, kalau Quran itu bertentangan dengan kitab kalian, gitu ya, bertolak belakang, itu pantas kamu itu mengkufuri. Lah Al-Quran itu membenarkan kitab mereka. Kenapa katanya mereka iman sama Taurat, terus kufur kepada Quran, padahal Quran itu membenarkan kitab Taurat. Itu apa pernyataan sebelum bantahan ya. Sebelum bantahan sudah digarisbawahi dulu oleh Allah. Nah, terus Nabi Muhammad diajari oleh Allah bagaimana menjawab apa ucapan mereka yang seperti itu. Ucapan yang mana? Katanya mereka itu cukup iman kepada kitab yang diturunkan mereka saja, tidak perlu iman kepada Al-Quran. Allah ajari Nabi, wahai Nabi, kalau mereka mengatakan begitu, katanya cukup iman kepada kitab mereka sendiri saja, mereka iman kepada kitab itu, tapi tidak iman kepada Quran, katakan pada mereka, kalau betul ucapanmu, katanya kamu iman sama kitab kalian, kalau betul, mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelumnya? Dulu. Kenapa dulu nabi Allah kalian bunuh jika kalian adalah orang yang beriman?
Paham ya? Itu. Berarti ayat ini, fakta ini menggugurkan pengakuan mereka. Jadi sebetulnya mereka itu jangankan kepada Al-Quran, kepada Taurat pun mereka sebetulnya sudah tidak iman. Jadi boro-boro iman kepada Quran terlalu jauh. Boro-boro iman kepada Quran. Kepada kitab yang Allah turunkan khusus untuk mereka pun, yaitu kitab Taurat pun, itu pun mereka sebetulnya sudah tidak beriman. Buktinya apa? Lah dulu nabi-nabi kalian bunuh. Masa iman kepada kitab menyuruh orang membunuh para nabi? Mana bukti kalau kamu itu beriman? Paham ya? Itu. Jadi ini ditegaskan bahwa sebetulnya kalian itu kepada kitabmu sendiri pun sudah tidak iman. Kenapa kamu ngaku-ngaku iman kepada kitab kalian? Terus, itu bukti pertama. Bukti pertama bahwa pengakuan mereka itu tidak benar. Katanya iman sama kitab mereka. Bukti kedua, ini ya, bahwa mereka itu kepada kitab suci mereka sendiri pun sudah tidak iman. Apa? Bani Israel, kalau memang kamu iman kepada kitab kalian, sungguh Nabi Musa telah datang pada kalian, membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat-mukjizat yang tak terbantahkan. Kemudian kalian malah menjadikan sesembahan anak sapi. Setelah Nabi Musa ditinggal 40 hari saja, kamu sudah musyrik, nyembah anak sapi, dan waktu itu kamu dolim semua. Masa patung anak sapi begitu kamu sembah? Itu suatu kedoliman yang besar. Ini bukti kedua ya. Kalau memang kamu iman sama Taurat, kenapa dulu ditinggal Nabi Musa? Cuma beberapa hari saja kamu sudah musyrik, menyembah patung anak sapi. Mana bukti keimanan kalian kepada kitab suci kalian? Ini bukti yang kedua ya, gitu. Terus yang ketiga, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur. Ini ya. Nah, ini ceritanya ketika Nabi Musa pulang dari bukit Tur Sina membawa Taurat. Kata Nabi Musa, ini kalam Allah, wahyu Allah, tuntunan Allah, amalkan, laksanakan. Kata mereka, kami tidak mau sebelum tahu persis bahwa isinya itu tidak berat. Makanya mereka bilang, Musa terangkan dulu isinya, kalau ringan kami mau, kalau berat kami tidak mau. Maka kata Nabi Musa, loh ini kalam Allah, masa kamu tawar seperti itu? Pokoknya kamu jangan maksa-maksa, kalau berat kami tidak mau. Akhirnya mereka engkel-engkelan dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berdoa, maka bukit Tur itu diangkat oleh Allah. Mereka melihat bukit seperti melihat awan, gitu ya. Mereka yakin bukit itu akan ditimpakan pada mereka. Dalam kondisi diancam mau ditimpai gunung itulah mereka dipaksa oleh Allah, pegang teguhlah, ambillah apa yang kami berikan pada kalian dengan kuat dan dengarkanlah. Ini bukti berapa? Bahwa mereka kepada Taurat pun sudah tidak beriman. Apa? Kalau kamu memang iman kepada kitab Taurat itu, kenapa dulu untuk mengamalkan Taurat saja perlu diancam-ancam oleh Allah? Diancam mau ditimpai gunung. Kalau tidak begitu, tidak mau. Masa orang iman itu masih perlu diancam-ancam seperti itu? Mana bukti keimanan kalian? Loh, begitupun. Diancam, begitupun mereka berkata, sami'na wa asoina. Nah, kami dengar, tapi kami durhaka. Ya, kami dengar perintah itu, tapi kami tidak mau mentaati. Gitu ya. Nah, itu kan saking, loh kok berani mereka mengatakan asoina? Itu diceritakan, mengatakan asoina itu, ketika gunungnya sudah dikembalikan, ya, gitu gunungnya di atas yang tidak berani, takut mereka sujud semua sambil nangis, takut ditimpai gunung, mengatakan sami'na, sami'na, gitu. Begitu gunungnya dikembalikan, mereka bilang asoina, kami tetap tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Terus mana bukti iman kalian? Gitu ya. Katanya iman, mengamalkan kitab suci perlu dipaksa. Begitupun ketika gunungnya kembali, kamu mengatakan asoina, mana bukti keimanan kalian? Ada yang mengatakan mulutnya sami'na, hatinya asoina. Ada yang mengatakan ketika gunungnya di atas sami'na, gunungnya balik asoina, gitu ya. Ada yang mengatakan mulutnya asoin, sami'na, tapi perbuatannya asoina. Cuma janji-janji tapi tidak dilaksanakan. Mana bukti iman kalian? Maka gara-gara sikap mereka seperti itu, maka sekalian Allah jerumuskan mereka. Bagaimana penjerumusan Allah? Diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan pada anak sapi itu.
sebab kekufuran mereka. Gara-gara mereka bersikap kufur, Allah jerumuskan mereka. Bentuk penjerumusannya apa? Allah resapkan cinta yang sangat kepada patung anak sapi sampai mereka sembah-sembah. Artinya begini, mereka itu kan orang yang peradabannya lumayan tinggi. Ilmunya juga tinggi karena dapat ilmu langsung dari Allah melalui kitab suci. Orang pinter-pinter. Lu orang pinter-pinter kenapa kok bisa melakukan perbuatannya tidak masuk akal gitu ya? Sujud hormat kepada patung anak sapi dicintai. Memang berarti gimana? Berarti memang sengaja Allah jerumuskan mereka supaya berperilaku yang tidak masuk akal seperti itu. Sebab apa? Sebab kufur. Dicintai sampai disembah. Gitu ya. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya, maka kapan-kapan kita tahu kebenaran, jelas kebenarannya, hujahnya jelas, dalilnya jelas, jangan berani-berani kita mengingkari. Ya, menolak karena kesombongan, karena gengsi, karena fanatisme, karena kepentingan, jangan berani-berani. Kalau kita itu tahu kebenaran jelas, terus kita ingkari, maka kita akan disesatkan oleh Allah. Bentuk penyesatannya, kita akan melihat perbuatan buruk sebagai suatu kebaikan. Mungkin dia ngeyel tentang kebenaran, seakan-akan itu sebagai suatu kebenaran. Itu bentuk penyesatannya. Kalau mereka nyembah patung anak sapi, seakan-akan suatu kebaikan karena dijerumuskan oleh Allah sebagai hukuman. Ya, makanya kalau Allah sesatkan itu bukan tanpa alasan, tetapi ada sebab yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya orang nanti tidak bisa protes di akhir. Ya Allah lah, engkau sesatkan aku, makanya aku kufur. Lah kenapa kebenaran datang kamu ingkari, gitu ya. Akhirnya terus, wahai Nabi, mereka mengatakan iman, tapi faktanya seperti itu. Ya, faktanya jelek-jelek. Apa fakta pertama? Membunuh para nabi. Masa iman membunuh para nabi? Yang kedua, apa? Menyembah patung anak sapi. Masa iman menyembah patung anak sapi? Apalagi ketika mengamalkan perlu diancam. Kalau tidak diancam, tidak mau, gitu ya. Itu pun tidak taat, mengatakan sami'na wa asaina. Mana bukti iman kan? Jadi antara ucapannya dengan perilakunya bertolak belakang, gitu ya. Maka wahai Nabi katakan pada mereka, hei orang Bani Israel, kalau memang kamu itu iman, alangkah buruknya yang diperintahkan oleh iman kalian itu jika memang kalian iman. Paham ya? Kalau memang kamu iman, alangkah buruknya yang disuruh oleh iman kalian. Masa iman itu nyuruh orang membunuh para nabi? Masa iman menyuruh musyrik nyembah patung? Ya, alangkah buruknya. Padahal iman itu tidak mungkin menyuruh orang berbuat buruk. Kalau kamu ngaku iman tapi perilakunya buruk-buruk seperti itu, nah itu bukti bahwa pengakuanmu itu tidak didukung dengan fakta, bertolak belakang. Paham ya? Itu. Jadi cuma ngaku-ngaku yang tidak ada. Makanya iman itu mesti nyuruh yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk itu tidak mungkin disuruh oleh iman, tetapi pasti disuruh oleh hawa nafsu. Gitu ya. Gitu. Dulu dicontohkan ada orang tua, anaknya diajari jamaah. Biasanya mesti diajak jamaah sama orang tua. Suatu saat orang tua jamaah, anaknya tidak ada, di masjid tidak ada. Begitu pulang nonton TV, ya langsung anaknya ditempeleng sampai pingsan. Iman apa enggak itu? Ya nafsu. Itu nafsu. Kenapa? Itu bukan iman, walaupun kelihatannya kebaikan. Jadi, tapi kan di akidah itu emosi ya. Nafsu itu karena kalau iman tidak akan menyuruh seperti itu. Kalau orang tua punya iman, gitu ya, ketika mengajak anaknya berbuat baik tidak mau, orang mukmin itu tidak nyalahkan anak karena anak itu akalnya belum sempurna, tapi menyalahkan diri sendiri. Berarti saya itu mungkin kurang memberi contoh, mungkin saya itu kurang memberi pemahaman, hikmahnya apa, tujuannya apa, satu mak nyuruh-nyuruh saja. Ketika anak itu paham, ngerti, dia akan terdorong sendiri. Berarti kalau iman, tapi kalau orang tidak iman langsung nyalahkan anaknya, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi iman itu tidak pernah nyuruh. Disabdakan oleh Nabi, ada sahabat itu menasihati temannya yang pemalu, gitu ya. Kamu tuh jangan malu-malu jadi orang, gitu ya. Nanti kamu tidak kebagian apa-apa. Maka ketika dinasihati pas Rasulullah lewat, kata Nabi, dahu biarkan saja dia. Fa innal haya'a minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi kalau ada malu tidak usah dinasihati. Itu suatu kebaikan. Nanti dinasihati malah orang yang tidak punya malu tambah bingung kan tidak? Gitu, tambah malu-malui. Gitu.
Terus ada lagi, iman nyuruh malu, misalnya baik. Islam nyuruh apa? Yaitu tut'imut to'am, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kenal. Itu suka ngasih-ngasih, beri-beri, dermawan, suka mendoakan yang baik, mengucapkan salam. Itu adalah tanda iman. Paham ya? Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sudah jelas semua? Saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.